Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, salam jumpa kembali dalam Lilin Sabda, edisi Jumat 14 Juni 2024. Bacaan Injil yang akan kita bahas adalah dari Injil Matius bab 5 ayat 27 sampai ayat 32. Saya akan berfokus pada dua ayat terakhir yang berbunyi demikian, tentang perceraian. Telah dikatakan, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Namun, aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berzina. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ayat ini kerap disalahartikan dengan menyimpulkan secara terburu-buru bahwa Yesus mengizinkan perceraian kalau terjadi perzinahan. Apakah seperti itu yang dimaksud dalam Alkitab kita? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Matius bab 5 ayat 32 ini memang mengatakan seperti ini. Namun aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dalam tafsir Alkitab, kita tidak boleh hanya menafsirkan satu ayat saja. Kita harus juga melihat hubungan atau kaitan dari ayat itu dengan ayat-ayat yang lain. Nah, kita akan berada dalam salah satu Injil, yaitu Injil Matius. Kalau kita baca, judul dari perikop ini adalah perceraian, kemudian di bawah judul itu kan ada tanda kurung. Di dalam tanda kurung itu ada perikop-perikop lain yang bicara soal tema yang sama. Maka mari kita buka, salah satunya adalah Markus bab 10 ayat 11 sampai 12. Saya bacakan dari Injil Markus 10 ayat 11 sampai 12. Lalu kata Yesus kepada mereka, siapa saja yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya itu. Jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berzina. Kelihatan sekali bahwa dalam Injil Markus bab 10 tidak ada keterangan kecuali karena zina. Demikian juga kalau kita membaca di Injil Lukas nanti yang juga adalah sinonim perikop dari perikop di Injil Matius bab 5, yaitu Lukas 16-18. Di sana juga tidak ada kata kecuali karena zina. Nah, jadi saudara-saudari yang terkasih, kecuali karena zina itu sepertinya adalah sisipan pada masa pemerintahan Romawi, di mana pemerintah Romawi memang mengizinkan secara sipil orang bercerai karena terjadinya perzinahan. Ketika Injil Matius ini ditulis, entah bagaimana frasa dari hukum Romawi ini tercatat, tersisip, terselip di dalam teks Injil Matius bab 5. Sehingga kata kecuali karena zina itu bukan sabda yang katakanlah original dari Tuhan Yesus. Kenapa? Sabda-sabda lain di perikop-perikop sinoptik Injil yang lain itu tidak memuat kata kecuali karena zina. Sehingga kata-kata asli yang diucapkan oleh Yesus memang sebenarnya tidak memuat kecuali karena zina. Jadi Yesus melarang terjadinya perceraian. Tidak ada pembelaan bahwa orang boleh bercerai setelah terjadinya misalnya sebuah perzinahan.
Kalaupun dalam perkawinan Katolik terjadi perzinahan, ada perselingkuhan, maka kedua belah pihak diajak untuk berdialog, untuk berdamai, untuk menjauhkan diri dari perzinahan, mau mengampuni pasangannya yang berzinah, dan melanjutkan kembali pernikahan itu, karena apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Pembahasan ini tentu sangat terbatas karena saya belum menyampaikan tentang hukum gereja, tentang perkawinan, dan sebagainya. Tetapi dari sudut pandang tafsir Alkitab, saya bisa menerangkan bahwa frasa kecuali karena zina itu adalah sebuah sisipan yang kemungkinan dipengaruhi oleh konteks zaman penulisan Injil Matius bab 5. Semoga hal ini menguatkan kita bahwa Yesus menghendaki agar suami dan istri itu saling mencintai, saling menjaga keutuhan perkawinan, dan mau untuk saling mengampuni. Tuhan memberkati keluarga-keluarga kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.